Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirdauti Arif dari Universitas Muhammadiyah Bone, Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7. Saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis. Jadi yang pertama yang saya akan jelaskan ini komunikasi bisnis lintas budaya. Jadi komunikasi bisnis lintas budaya ini adalah komunikasi bisnis antara konsumen yang berbeda budaya dengan pemasaran. Jadi dalam dunia bisnis komunikasi lintas budaya ini menjadi penting karena sebagai jembatan antara satu orang dengan yang lainnya yang berbeda budaya. Jadi komunikasi lintas budaya ini menjadi penting dikarenakan yang pertama itu mampu menyatukan, kemudian kedua itu mempermudah proses negosiasi, kemudian yang ketiga membuka peluang kerjasama yang sangat besar. Jadi budaya, kemudian kita masuk ke pengertian budaya. Jadi budaya ini merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang dan diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi budaya ini terbentuk dari berbagai unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, dan pakaian serta karya seni. Jadi budaya ini mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan manusia. Seiring berjalannya waktu, budaya ini bersifat kompleks, abstrak dan luas dalam peradaban manusia. Komunikasi lintas budaya itu hanya memahami kebudayaan lain seperti ras, agama, suku, adat. Tetapi kebudayaan di sini juga menyangkut peranan, status, nilai sosial, dan lainnya. Jadi budaya ini seperti kejujuran, disiplin, dan mudah beradaptasi. Ini yang memberikan kesuksesan dalam dunia bisnis. Kemudian kita masuk ke pengertian presentasi bisnis. Jadi presentasi bisnis ini adalah suatu kegiatan berbicara di depan orang banyak yang dilakukan para manajer atau staf perusahaan yang berisi tentang pengajuan topik, pendapat atau informasi dengan masalah pemasaran, keuangan, personalia, produksi, teknologi, informasi atau masalah lainnya yang berhubungan, tentunya yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi seorang pengusaha tidak hanya bisa menguasai bisnis saja, namun bisa memiliki kemampuan presentasi kepada rekan kerjanya untuk membujuk, memberikan informasi, dan untuk menyampaikan rekan kerja. Jadi di sini presentasi bisnis biasanya dibutuhkan untuk berbagai kegiatan, diantaranya itu kegiatan kerjasama bisnis dan lain sebagainya. Tentunya pasti banyak. Kemudian tips-tips presentasi, yang pertama itu tunjukkan kredibilitasmu, mulai bercerita, jangan ikuti standar, eksplorasi, kemudian materi tambahan. Kemudian di sini kita harus siapkan jawaban, coba berretorika nih. Kemudian kita masuk ke negosiasi. Negosiasi di sini ini merupakan berasal dari bahasa Inggris. Negosiasi yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari, negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau mufakat. Menurut Oliver, di sini negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak memiliki hak atas hasil akhir. Hal ini memerlukan persetujuan kedua sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi kemudian di sini ada menurut Hartman ada 4 poin yang perlu diperhatikan sebelum bernegosiasi. Nah, yang pertama itu mencari fakta terutama dari pihak lain.
menaksir posisi lawan negosiasi, kemudian itu membuat perencanaan yang baik dan memilih serta mengatur tim negosiasi. Kemudian di sini menurut Stefanin adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi konflik. Yang pertama itu jangan hanya untuk merebutkan kekuasaan dengan orang lain. Jangan terpisah dari konflik yang ada, langsung menyelesaikan konflik kedua pihak yang berselisih dari dalam tanpa bantuan dari pihak ketiga. Kemudian yang ketiga itu jangan biarkan visi konflik yang ada dan berkonsentrasi pada masalah-masalah yang penting. Kemudian kita masuk ke materi resume atau kesimpulan. Jadi resume ini adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan. Nah, jadi ada beberapa cara berkomunikasi secara efektif saat wawancara kerja. Jadi diri sendiri, bahas isu personal hanya berkaitan dengan pekerjaan. Kemudian pastikan Anda bertingkah laku, berbicara dengan busana selayaknya karyawan profesional. Tunjukkan bahwa Anda ini memiliki keterampilan yang dibutuhkan oleh calon pemberi kerja. Kemudian perhatikan bahasa tubuh Anda. Yang harus diperhatikan di sini bahasa tubuh Anda. Kemudian bersikap positif dengan pewawancara dengan penuh perhatian. Kemudian dalam melakukan wawancara sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, salah satu bahasa yang baik dan benar adalah menggunakan kata baku. Jadi di sini kata baku merupakan kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah yang telah dibakukan. Kaidah standar yang dimaksud di sini dapat berupa pedoman umum, ejaan bahasa Indonesia, kemudian tata bahasa baku atau kamus umum, kata tidak baku. Kemudian jangan menggunakan kata-kata yang tidak baku. Jadi kata tidak baku ini merupakan kata yang cara pengucapan atau cara penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah umum tersebut. Kata tidak baku ini biasanya digunakan di situasi santai seperti saat berbicara dengan teman. Jadi ada contoh kata baku dan kata tidak baku. Nah, contohnya itu seperti apotik menjadi ke apotek. Apoteknya ini adalah kata tidak baku, sedangkan apotek ini kata yang baku. Jadi tentunya banyak contoh-contoh lainnya. Itu hanya salah satu dari contoh-contohnya. Kemudian kita masuk ke komunikasi. Dalam berbisnis itu tentunya kita memerlukan namanya komunikasi. Jadi pengertian komunikasi ini ialah proses di mana kedua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi antara satu sama lain yang pada gilirannya terjadi saling pengertian yang mendalam. Jadi kemudian di sini juga terdapat kinerja pegawai. Jadi kinerja pegawai di sini adalah hasil yang dicapai oleh pegawai atau karyawan atas kerjanya di dalam organisasi tempat ia bekerja selama periode tertentu. Kemudian ada 5 hal yang dapat meningkatkan motivasi kerja, yaitu lingkungan kerja yang positif, komunikasi yang efektif, apresiasi atas prestasi, kemudian kesejahteraan karyawan, kepercayaan dan rasa hormat. Kemudian ada 5 langkah model perencanaan komunikasi, yaitu 1. Penelitian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan. Yang terakhir yaitu kinerja sosial. Jadi kinerja sosial ini adalah pertanggungjawaban sosial perusahaan. Nah, mungkin itulah yang bisa saya jelaskan mengenai materi mengenai komunikasi bisnis ini sendiri. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.